Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hari ini 21 Safar 1443, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, mau tanya juga Ustaz, kalau kita lagi sholat lantas ada kucing yang menjilat kaki atau tangan kita, itu kira-kira sholat batal atau tidak Ustaz? Jangan dikira-kira ya jelasnya pastinya saja ya, jelasnya tidak batal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laysat binajis atau binajas. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Karena dia termasuk yang selalu keliling pada kalian. Sehingga kalau dibuat najis itu akan menyusahkan manusia ya, karena keliling itu ada di sekitar kita. Kita lagi sholat dia datang, kita lagi makan dia datang, kita lagi tidur dia datang. Nah, maka Islam memberikan hukum keringanan untuk kucing ini ya, tidak najis. Dan memang Islam itu adalah mudah, tidak ada yang susah, sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinu yusrun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan hadisnya derajatnya sahih. Baik, berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana seorang wanita mengqadha puasa Ramadan sedang catatan tanggal puasa yang ingin diqadha hilang? Mohon jawabannya Ustaz. Besok lagi jangan lupa ya, tulis pada tempat yang tidak akan hilang, misalnya ditulis di tanggalan atau di kalender, tidak akan pergi kemana-mana. Kalender itu dia nangkring di tembok terus. Nah, adapun cara mengatasi ini adalah Anda puasa beberapa hari yang sampai Anda yakin bahwa hutang puasa itu sudah terlunasi. Misalnya Anda ragu-ragu utang puasanya itu berapa, apakah 6 hari ataukah berapa. Nah, Anda puasa 10 hari. Ketika puasa 10 hari Anda yakin, wah ini sudah yakin, sudah terlunasi semuanya. Nah, itu yang harus dilakukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggallah apa yang meragukan kepada kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kepada kamu. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Dan hadis ini ada kelengkapannya. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas, karena sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang tidak jelas, fada'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Maka ini mengingatkan kita kepada kasus vaksin juga ya. Simpang siur, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, berarti kan nggak jelas. Ya, bagi yang merasa itu jelas karena dia mempunyai ilmu tentang vaksin tersebut, ilmunya kuat, ya silahkan. Kalau meyakini itu halal, silahkan. Bagi yang meyakini itu haram, tinggalkan sejauh-jauhnya. Bagi yang menganggap itu syubhat karena tidak jelas bagi dirinya, termasuk saya, karena saya tidak mengetahui seluk-beluk tentang vaksin itu, ya saya meninggalkan saja berdasarkan sabda Nabi SAW, fada'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dan saya mengajak semua umat Islam untuk mengamalkan hadis ini. Saya tidak mengajak meninggalkan vaksin ya, tapi mengajak mengamalkan hadis ini. Baik, berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, bisa dikirimkan PDF Situnan Nafi'ah. Semua karya saya bisa dicari di Maktabah Nur. Tulis saja www kemudian Nur kemudian book ya, Nur book, atau dalam bahasa Arab ini Maktabah Nur. Nah, ini nurbook.com. Nah, di sini nanti antum tulis As-Sittuna An-Nafi'ah, akan muncul hadis yang kitab yang diinginkan. Nah, di sini sudah muncul ya, Sittuna An-Nafi'ah. Nah, semua karya saya bisa diambil di sini secara gratis ya. Sittuna An-Nafi'ah ini sudah ada, dan Sittuna An-Nafi'ah ini isinya 60 hadis yang dikumpulkan oleh guru kami Asy-Syaikh Abdurrahman Siddiq hafizahullahu taala. Dan ini merupakan kewajiban bagi para santri beliau untuk menghafalkan 100 hadis di ma'had beliau. Setelah menghafalkan Al-Arba'un An-Nawawiyah 40 hadis, maka ditambah lagi 60 hadis, berarti menjadi 100 nih. Kemudian berikutnya, afwan Ustaz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Jika anak melakukan dosa, apakah orang tua ikut bertanggung jawab atas dosa tersebut?
Karena kan si anak tidak dididik agama semasa kecil, karena minimnya ilmu agama orang tua, bagaimana menyikapi hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Dan tidaklah menanggung seorang yang berbuat dosa itu dosa orang yang lain. Maka seorang anak kalau berbuat dosa, orang tuanya tidak menanggung. Kecuali kalau orang tuanya ikut andil, misalnya menghasung untuk berbuat dosa tadi, ya, berarti dia ikut andil. Atau orang tuanya mengetahui dan dia diam saja, sehingga anaknya berkelanjutan. Nah, ini menanggung. Karena itu orang tua yang terlanjur ya, dulu tidak mendidik anaknya dengan didikan Islam karena memang belum paham agama. Sekarang sudah paham agama, tapi terlanjur anaknya sudah jadi mursal, jadi nakal. Nah, maka hendaklah kewajiban orang tua untuk mengingatkan kepada anak tersebut, melakukan nahi mungkar, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kemudian jangan sampai itu terulang lagi. Kalau kita punya anak lagi, maka jangan sampai seperti yang sudah lanjur tersebut. Karena sekarang sudah paham agama kan, nah, maka hendaklah dididik dengan agama, disekolahkan di sekolah Islam, dimasukkan di pondok pesantren misalnya, diikutkan pengajian dan sebagainya, supaya mereka paham agama. Kalau semua anak kita sudah gede, terlanjur semuanya, nah cucu-cucu kita dijaga, jangan sampai mereka senasib dengan anak-anak kita. Ini bentuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dulu belum paham agama. Wallahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum. Adakah hadis tidak akan sembuh seorang yang berobat dengan sesuatu yang haram? Saya belum mendapatkan ya. Tapi mungkin yang dimaksud adalah bukan hadis tersebut, tetapi hadis larangan, larangan berobat dengan yang haram. Kalau itu sahih. Innallaha ta'ala khalaqad da'a wad dawa'a. Sesungguhnya Allah itu menciptakan penyakit dan obat. Fatadawau, maka berobatlah kalian, dan hukumnya sunnah. Wala tatadawau biharamin, tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Vaksin haram, jangan. Vaksin yang halal, silahkan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Atau mungkin yang dimaksud adalah hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintai izin oleh salah satu sahabat untuk berobat dengan minuman keras. Maka Nabi tegas menolak, ya. Innaha laysat bidawain. Minuman keras itu bukan obat, walakinnaha da'un, tetapi itu adalah penyakit. Nah, dari sini diambil kesimpulan tadi ya, berobat dengan sesuatu yang haram malah akan tambah berpenyakit, karena di sini Nabi mengatakan walakinnaha da'un. Tapi kalau dengan lafal ya, dengan lafal yang jelas bahwasanya tidak akan sembuh orang yang berobat dengan sesuatu yang haram, maka saya belum mengetahui hadis tersebut. Berikutnya, apakah benar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan beberapa azab neraka? Iya, berkali-kali. Misalnya ketika Nabi sedang sholat gerhana, sholat kusuf itu, tiba-tiba Nabi mundur-mundur, tiba-tiba Nabi maju-maju. Nah, maju-maju itu karena melihat jannah dan kenikmatan jannah, pengen mengambil buah jannah, diambilkan untuk sahabat-sahabat beliau. Dan seandainya beliau berhasil mengambil, kata beliau, maka buah itu tidak akan habis seumur hidupnya dunia ya, karena buah jannah itu begitu dipetik satu akan muncul 2 kali lipat. Nah, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Haythami dalam Majmu'uz Zawaid, dan beliau anggap hadisnya itu rawi-rawinya thiqah atau semisal itu. Demikian juga dalam kasus Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Nah, itu ada hadisnya, beliau melihat siksa neraka dan kenikmatan jannah. Wa ra'aitul jannata wan nar. Nabi mengatakan utitu bil buraqi, saya didatangkan dengan buraq. Buraq itu adalah kendaraan Nabi SAW yang berwarna putih, yang tinggi, yang digunakan untuk Isra Mi'raj itu. Nah, beliau tidak lenyap dari punggungnya, maksudnya terus-menerus di atas punggung buraq itu sampai datang ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Wa ra'aitul jannata wan nara, dan aku pun melihat jannah dan neraka. Nah, tentu saja macam-macam siksaan di situ terlihat ya, dan macam-macam kenikmatan di situ juga terlihat. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan.
Baik, berikutnya, Assalamualaikum. Ngapunten Ustaz, niki jamaah weru izin bertanya untuk metode atau thariqah talabul ilmi yang baik dan efektif, yang mungkin dari pengalaman Ustaz pribadi sehingga bisa sampai ke titik ini. Saya sebenarnya bukan seorang yang ilmunya kuat atau banyak, ya biasa saja sebenarnya. Hanya mungkin kalau dibandingkan dengan yang lebih rendah daripada saya, maka dianggap lebih banyak. Baiklah, tapi ini kita bicara tentang usaha, ya, bagaimana mencari ilmu dengan benar supaya kita mendapatkan hasil yang berkah. Baik, kuncinya menurut saya wallahu alam bisawab ada 5, ya. Yang pertama, hendaklah dalam niatan kita ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu terbukti mendatangkan berkah yang sangat banyak. Imam Malik rahimahullah ditegur oleh seseorang, ngapain kamu nulis-nulis kitab begitu? Sudah banyak ulama yang nulis kitab. Kamu itu siapa nulis kitab, ya? Guru-gurumu sudah pada nulis. Nah, maka dia menjawab, maka nalillahi fa innahu yabqa. Sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan tetap ada, sehingga dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti kitabnya Imam Malik rahimahullah, kitab Muwatta, sampai sekarang masih dipelajari orang. Dan alhamdulillah saya yang termasuk yang sudah mempelajarinya bersama guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari di Jogja ketika beliau datang dari Madinah ke Jogja di Ma'had Jamilur Rahman waktu itu bersama teman-teman. Nah, itu pahala mengalir sama beliau Imam Malik rahimahullah. Kenapa kitabnya diberkahi oleh Allah sampai hari ini sehingga dipelajari orang? Tiada lain karena sebagaimana kata beliau tadi, kalau ikhlas nanti akan dibikin berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kedua adalah sungguh-sungguh. Karena tanpa sungguh-sungguh kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan ini berlaku dalam masalah agama maupun masalah dunia. Pengen cari duit, sungguh-sungguh nanti dapat juga. Nah, dalam masalah ilmu juga begitu, sungguh-sungguh. Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, dengan cara apa engkau mendapatkan ilmu? Maka dia mengatakan, bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin, dengan lisan yang selalu bertanya dan hati yang selalu berfikir. Ini sungguh-sungguh kayak begini. Setiap saat mikir tentang ilmu, ya, mengulangi ilmu, murajaah ilmu. Kalau waktunya longgar maka membuka kitab untuk mempelajari ilmu. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka dia mendapatkan hasil, ya. Sebagaimana perkataan para ulama, man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkan. Kalau tidak mendapatkan semuanya, kita akan mendapatkan sebagiannya, ya. Kalau enggak mendapatkan 100%, kita dapat 50% atau 90% atau Masya Allah. Yang penting kita mendapatkan karena sudah sungguh-sungguh. Kunci yang ketiga adalah istiqamah. Karena sebagian orang itu sungguh-sungguh tapi hanya beberapa saat saja, habis itu enggak sungguh-sungguh lagi. Ya, sungguh-sungguh terus, istiqamah sampai akhir hayat kita. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, wahai Imam, sampai kapan Anda itu bawa pena nulis ilmu terus? Nah, maka kata Imam Ahmad, minal talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, atau beliau mengatakan ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai ke kuburan. Nah, ini istiqamah berarti. Karena itu dua guru kami menghasung kami untuk membaca kitab minimal 2 jam dalam sehari. Pertama, guru kami Al-Ustadz Mudzakir Hafizahullah Ta'ala, pendiri pesantren Al-Islam di Surakarta, yang beliau salah satu dari tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Surakarta. Kemudian yang kedua adalah guru kami dari Suriah, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, penulis kitab Nuzhatul Muttaqin. Dan beliau juga salah satu tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Damaskus, Suriah, bermadhab Syafi'iyah dalam hal fikih atau furu', ya. Dan dua ulama ini sama-sama tertuduh oleh orang-orang yang hasad kepada mereka bahwa keduanya adalah orang yang Syiah atau tasyayyu', yang cenderung kepada Syiah. Dan ini semuanya adalah satu satu tuduhan yang sangat batal total sama sekali, tidak ada dalilnya, tidak ada hujjahnya sama sekali. Mereka hanya membuat-buat hujjah yang diada-adakan dan seolah-olah itu benar menurut mereka. Nah, kembali ke sini, dua guru kami ini menghasung sama, yaitu minimal baca kitab 2 jam dalam sehari. Saya tertegun ketika saya mendapatkan guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan seperti itu.
Dan itu saya sudah lulus dari pesantren. Maka saya jadi teringat dengan perkataan guru kami Al-Ustadz Mudzakkir hafizahullah yang di pesantren dulu, yang menyuruh kami setiap hari datang ke perpustakaan baca kitab 2 jam. Waktu itu kami masih belum begitu paham ya, sehingga malas-malasan baca kitab 2 jam itu. Tapi karena diwajibkan ya masuk aja ke perpustakaan. Meskipun sampai di perpustakaan kadang-kadang karena ngantuk ya, mojok ke tembok, akhirnya pura-pura baca tapi sambil tidur. Tapi minimal ada usaha untuk datang ke perpustakaan 2 jam berteduh di perpustakaan bersama kitab yang dipegang ya. Dan ada pengawasnya dari kalangan ustadz yang bertanggung jawab di situ. Nah, ini sesuatu yang baik, kata Syekh Mustafa Al-Bugha, kalau kamu baca setiap hari 2 jam saja kitab ya. Insya Allah dalam beberapa waktu lagi kamu termasuk mutafawwik, yaitu termasuk yang unggul. Tapi sekali lagi kembali ke niat pertama, ikhlas. Jangan sekali-kali niatannya supaya menjadi orang yang terkenal. Ini tidak baik sama sekali, nggak ada berkahnya. Anggaplah dia betul-betul jadi terkenal. Kemudian yang keempat, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Nah, jadi ilmu dari Allah datangnya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu yang mengajarkan ilmu kepada manusia sesuatu yang dia belum tahu. Nah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah disuruh berdoa, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahlah kepada saya ilmu. Maka Ibnu Mas'ud sering kali berdoa, Rabbi zidni ilman wa yaqina. Ya Allah, tambahlah kepada saya ilmu dan yakin ya, karena yakin itu sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ya, bahwa para sahabat itu awal umat Islam ini selamat dengan sebab yakin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sebab zuhud mereka terhadap dunia. Nah, maka Rabbi zidni ilma ini sering dibaca, silahkan sering untuk dibaca, terutama di waktu antara azan dan qamat ya, karena itu adalah waktu yang mustajab sebagaimana hadis yang sahih. Demikian juga ketika Anda safar ya, dari Solo ke Sragen misalnya, nah ini perbanyak membaca Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, karena orang yang safar doanya mustajab. Kemudian yang kelima, hendaklah ilmu diamalkan. Jadi niatan belajar untuk apa? Untuk diamalkan. Jangan sekali-kali kita pengen menghatamkan kitab supaya terkenal, saya sudah khatam kitab ini, atau supaya jadi pembicara yang handal sehingga menjadi viral. Itu sama sekali niatan-niatan yang batil di dalam mencari ilmu ya. Tapi hendaklah ketika membuka satu kitab, kenapa kita baca? Kita ingin mengamalkan. Nah, setelah itu, setelah mengetahui, diamalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kepada engkau ya, dan Allah akan mengajari kepada engkau. Itu maksudnya Allah menjanjikan memberi ilmu kalau kita bertakwa. Nah, mengamalkan ilmu itu termasuk bagian dari takwa. Inilah kiranya 5 kunci untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Saya ulangi lagi, pertama ikhlas, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga istiqamah, yang keempat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima diamalkan. Wallahu taala alam bisawab. Dan kalau Anda sudah mampu menyampaikan ilmu, sudah diberi izin oleh guru untuk menyampaikan ilmu, jangan pelit untuk menyampaikan ilmu, karena terbukti dengan banyak menyampaikan ilmu semakin ilmu bertambah. Kenapa? Karena sebelum kita menyampaikan ilmu, kita pasti perlu persiapan. Nah, persiapan ini membaca kitab-kitab ini menambah ilmu juga. Meskipun tidak harus apa yang kita baca semuanya disampaikan di majelis ya. Karena kalau semua yang kita baca disampaikan di majelis membingungkan orang. Karena ilmu yang ada di kitab itu ilmu-ilmu tinggi, sementara pendengar kita adalah masyarakat atau orang-orang yang mungkin belum sampai ilmunya ke situ. Nah, maka apa yang kita baca dalam kitab dibagi dua ya. Apa yang kita baca dalam kitab, ada yang disampaikan ke masyarakat karena cocok, ada yang untuk asupan gizi ilmu kita ya. Jadi ada gizi ilmu yang kita masukkan dalam diri kita setiap harinya dari apa yang kita baca itu. Inilah kiranya benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.